Menurut gua ini Apple kadang-kadang ngasih harga nggak pakai otak ya. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng gua Romi di Droid Lime. Jadi hari ini gua baru aja, nih masih hangat banget, kedatangan satu benda spesial. Oke, ini dia. Bisa nebak? Langsung aja ya. Boom. Ini adalah Magic Keyboard untuk iPad Pro, bisa 2018 ataupun 2020, dan bisa dibilang ini adalah salah satu keyboard termahal di dunia. Jadi harga aslinya retailnya adalah $300. Kalau dikonversi ke rupiah itu mungkin sekitar 4,5 sampai dengan 5 jutaan. Tapi kalau ditambah dengan pajak itu bisa melambung harganya. Kalau gue pegang ini berat ya, mungkin setengah kilo ada kali ya, termasuk dengan boxnya ini. Kalau di belakang bisa kelihatan ya, ada mode penggunaannya atau cara penggunaannya. Terus kalau di depan ini ada foto aslinya, dan ini masih baru jadi masih ada segelnya seperti ini. Tapi tadi udah gua potong pakai cutter, dan langsung aja ini untuk pertama kali gua buka. Jadi ini dia, selama ini gua cuma ngeliat aja ulasannya di luar, karena seperti biasa di Asia apalagi di Indonesia kita dapat paling belakangan. Oke, ini kardusnya kita singkirin. Nah ini dia keyboardnya sekaligus jadi casing ya, kita buka. Oke, jadi seperti ini, dan ini magnet ya, di dalamnya agak keras. Oke, ada kita cek dulu ya, kita cek dulu ini ada kelengkapan yang dikasih. Oke, ini ada quick guide-nya. Oke, ternyata itu aja isinya, kosong. Gua akan coba cek apakah ada stiker, dan sepertinya nggak ada. Bahkan untuk sebuah aksesori yang harganya tergolong cukup mahal, Apple nggak ngasih stiker. Thank you Apple. Sekarang balik lagi, kita bahas ini dia, salah satu keyboard termahal di dunia. Bahannya ini lebih ke matte ya, polos aja bagian depannya, dan untuk bagian belakangnya ini ada area yang bisa dipakai untuk lipetan, dan di sini kelihatan ada logo Apple yang di emboss. Jadi samar-samar kelihatannya, bakal kelihatan kalau kena cahaya, dan yang menandakan ini untuk lebih untuk iPad Pro yang generasi baru 2020, karena ada lubang untuk kamera yang persegi, karena kalau yang dulu masih single kamera. Jadi bagian depan sama belakangnya ini bisa dibilang materialnya sama ya, nggak terlalu gampang nyeplak, sidik jari dan lembut banget. Nah untuk bagian dalamnya, jadi dibukanya itu cuman bisa mentok segini aja, nggak bisa lebih. Oke, nggak bisa lebih ya, tapi ini solid banget, kaku, kokoh. Dan untuk bagian di balik layarnya ini ya, ini bahan kayak ada bulu-bulu kayak beludru, dan sini ada konektornya juga, ada 3 untuk nyambungin ke bagian belakang iPad-nya. Dan di sini bagian engselnya ini kayaknya bahannya aluminium ya. Oke, terus untuk keyboardnya sendiri ini juga kayak dilapis karet ya, kayak dilapis karet, hampir sama lembut materialnya kayak bagian luarnya. Dan untuk touchpadnya ini nggak seperti biasanya ya, kalau biasanya kita coba di MacBook itu selalu berukuran besar untuk touchpad, tapi kali ini cukup kecil, persegi panjang ya, dia ngelebar, wide. Dan untuk keyboardnya feel-nya kurang lebih mirip kayak keyboard MacBook. Ini lebih travel desainnya lebih tinggi dibanding MacBook Air, jadi kurang lebih kayak MacBook yang generasi agak lama ya, karena ini lebih tinggi, dan ketika dipencet ini enak banget, dan ada bunyinya sedikit ya, agak berisik, clicky, nyaman untuk keyboardnya. Dan ini yang gue bilang tadi ya, karena di bagian luar sini ada garis untuk lipetan, dan cara pakainya adalah seperti ini, kayak dilipat. Dan bagian sini adalah full magnet ya. Oke, terus nah di sini bisa kita lihat ada satu port USB-C yang berguna untuk ngecas iPad ataupun untuk transfer data dengan external storage yang sudah pakai USB-C. Dan di bagian sini ini kosong, jadi port USB-C-nya cuma 1. Ya kurang lebih seperti itu. Nah sebelum gua coba langsung di iPad Pro, gua penasaran, gua pengen tanya ini pendapat anak-anak tim Droid Lime yang lain. Ri, mari Ri. Apa nih? Nih,
Gue mau nanya, pendapat lo, kan gue baru beli nih keyboard, coba lo cek. Oke, mahal nih. Ya, lo tau sendiri, ini produk Apple. Waduh. Produk Apple, coba lo lihat-lihat dulu bahannya gimana, terus feel makainya tuh gimana. Menurut lo gimana coba? Si bahannya sih bagus ya. Mm-mm. Ini juga nggak apa? Ngoplak-ngoplak. Iya, nggak ngopak-ngopak, keras juga. Ya. Terus nih Cobain keyboardnya. keyboardnya juga sama sih kayak Mac ya. Heeh. Kamu pernah pakai Mac? Bukannya Pernah. pakai? Dulu. Oh dulu. Sekali. Oh iya benar. Karena pakai Razer ya. Iya. Tapi keyboardnya enak. Enak-enak. Oke, terus Nih ada ini. USB. USB-C. Itu buat ngecas atau Oh, ini pakai baterai. transfer data. Gitu. Pakai baterai. Nggak pakai baterai. Oh, langsung ke ininya. Iya. Nggak pernah pakai gini soalnya. Biasa pakai yang 100 ribuan. Oke, kelihatan sih ya. Bagus sih. Bagus Buat ya? dibawa-bawa pergi juga lumayan. Oke, gua kasih tahu harganya 7 sampai 8 juta. Buset. Iya, 7. 7 sampai 8 juta. Di sini ya, di Indonesia pasarannya segitu. Apakah layak dengan harga segitu? Kagak sih. Jadi berapa? Menurut lu yang layak berapa harganya? Layaknya sih kalau kayak gini ya maksimal itu sekitar 2 sampai 3 juta lah. 2 sampai 3 juta. Iya. Oke, sip, thank you. Next, Felix. Ya Lex. Ya, aduh, Pelan-pelan itu masker minggu lalu masih dipakai aja. wes, udah beda dong. Coba ya, langsung ya. Gue pengen tahu pendapat lo gimana ketika lo megang salah satu keyboard termahal di dunia ini. Sebenarnya sih build quality-nya oke ya. Heeh. Keyboardnya juga enak banget sih, clicky banget. Oke. Terus kalau Ya. bahannya nih luarnya atau baliknya Lurunya kurang bagus sih, biasa aja. biasa. Ludur dalamnya, Heeh. luarnya oke sih, solid. Engselnya sih yang enak banget. Kokoh Ini ya? benar-benar kelihatan, maksudnya kalau pegang, wah ini pasti mahal. Oke. Nah, sekarang langsung aja gue kasih tahu. Harganya 7 sampai 8 juta. Menurut lo worth it nggak atau pantas nggak? Menurut gua sih kalau buat harganya nggak pantas segitu mahal banget. Kemahalan. Nah, cuman kalau gua punya iPad Pro yang baru, gua pasti beli. Karena Nah, jadi agak nanggung. susah. Iya, ini enak banget, maksudnya bisa ngetik di mana aja dan enak gitu. Oke. Nah, kalau tadi menurut lo kemahalan, harga yang pantas menurut lo berapa? 3-4 juta lah. 3 sampai 4 juta. Iya. Oke. Sip, gitu aja. Thank you. Yuk. Oke. Next. Yo, Pik. Pik, lu kan sering pakai barang mahal nih, Pik. Duduk, Pik. Gua mau lihat reaksi lu atau pendapat lu lah. Nih, gua baru beli keyboard. Ini Magic Keyboard nih ya? Betul. Langsung aja first impression dari lu. Jujur ya, ini kan bulan puasa nih. Iya nih, menurut gue nih bener-bener kelihatan barang mahal. Berasa mahalnya? Berasa. Sama build quality-nya bagus. Bahannya lu suka nih kayak gini? Suka. Cuma belum tahu nih kalau misalnya kehujanan atau gimana gitu. Ya kita belum tahu ya kalau dipakai lama. Nah ini kan harganya 7 sampai 8 juta harga pasaran ya di e-commerce lokal. Menurut lo worth it nggak harga segitu? Menurut gue enggak, karena lebih tepatnya ke 4 sampai 5 juta aja. Menurut lo 4 sampai 5 juta masih oke ya? Cuma keyboard ini emang enak banget sih buat ngetik. Cuma kalau buat main game menurut gue enggak. Karena kan gue biasa pakai ROG, Ah. dia key travelnya dalam, yang ini Iya. enggak. Menurut Oke. gue enggak enak buat game. Tapi kalau buat ngetik, karena kan sebenarnya iPad kan sebenarnya lebih buat ngetik ya gitu, buat produktivitas. Enak ya kalau buat ngetik. Enak banget. Oke, thank you. Oke. Oke, next Mamang. Mang, Oke, kenapa? Mang, nih gue mau minta pendapat tuh Mang. Ini keyboard, gue beli kan buat iPad Pro, Magic Keyboard nih. Gitu. Nah ini harganya, lu udah cuci tangan belum? Udah kemarin. Takut kotor nih. Udah dong, ya. buset. Ini harganya lebih mahal dari handphone lo, Mang. Oh gitu. Iya, coba gue pengen minta pendapat lo. Menurut lo build quality-nya atau feel pas megang itu gimana? Bagus atau jelek? Feel pas megangnya sih enak, kokoh. Apple ya build quality-nya ya pasti bagus lah Rom. Oke. Ini juga enak nih, bludru gini nih. Keyboardnya Terus, dong, coba. Ini kayak keyboard asli di laptop sih, kalau menurut gue. Feel-nya ya? Heeh. Terus nggak oglek ya, ogleknya tuh empuk lah. Ya pelan-pelan dong, ntar patah gitu. Belum dicoba. Kalau gua bayarin 2 juta. Oke, nah lu udah ngomongin harga. Nih gue kasih tahu ya. Harganya antara 7 sampai 8 juta kalau di sini. Menurut lo worth it nggak atau kemahalan? Ini menurut gua ini Apple kadang-kadang ngasih harga nggak pakai otak ya. Heeh. Ini
menurut gua ini kalau gua kemahalan ya. Kemahalan. Kemahalan. Ya. Oke, jadi menurut lu berapa nih yang pantas buat sebuah produk kayak gini? Ya paling enggak kalau ukuran kantong gua 4 juta, Rom. 4 juta, banyak duit juga lu, Mang. 4 juta ini udah paling mahal menurut gua. Oke, Gitu. oke. Jadi menurut lo 4 juta nilai yang worth it ya buat worth ini? it. Ya, benar. Oke, gitu aja Mang. Siap. Thank you Mang. Oke. Oke, yang terakhir dah nih. Mi, Fami. Baru bangun tidur apa Mi? Ngantuk Rom. Nih, biar seger. Langsung aja deh. Lo tahu nggak ini apaan? Keyboard deh. Betul, ini yang gua tunggu-tunggu dari kemarin. Baru nyampe tadi. Dah, gue pengen minta pendapat lo. Ya, kalau build quality sih udah nggak diragukan lagi ya. Apple mah, maksudnya pasti bagus lah. Oke, Ini juga sama ya sama MacBook ya. keyboardnya. Rasanya ya. Feel-nya solid ya. Ini kan magnet nih. Dan ini buat naruh iPad-nya. Jadi layar itu ditempel di sini. Memang kuat ya, maksudnya. Kelihatannya sih kuat. Sampai sekarang aja MacBook Air yang lama itu Rom. Yang kita masih, punya. Iya masih enak itu layarnya ya. Iya, Gua benar. Jadi emang gua rasa kalau laptop seangkatannya udah pada loncer itu misalnya, maksudnya gitu. Iya benar. Maksudnya Apple mah build quality-nya oke lah. Oke, dah langsung aja deh. Menurut lo harga yang pantas buat sebuah keyboard ini? Gua nggak kasih tau dulu harganya aslinya. Harganya 3 juta lah ya paling. Yang pantas buat lo? Berarti kalau gue bilang ini gue beli seharga 7-8 juta nih untuk pasaran di Indonesia, menurut lo gimana? Wow. Maksudnya 8 juta mas, gini ya, Apple itu jual, gue inget banget tuh jual monitor yang apa namanya gagangnya doang, pegangannya doang itu seharga iPhone. Iya. Jadi ya wajar lah maksudnya. Mereka emang pinter ya jualan begini ya. Maksudnya Aksesori dijual terpisah. harganya tinggi ya. Jadi menurut lo wajar karena ini Apple. Tapi sebenarnya kalau seandainya lo disuruh beli, tetap 3 juta menurut lo ya yang worth it. 3 juta lah ya. Sip, thank you. Tapi ngomong-ngomong, lo jangan lupa tuh cukuran. Berapa? Itu rambut lo. Iya, ntar sama mama. Oke, sip. Thank you ya. Ya. Oke, kalau menurut gua, Apple emang sukses nyiptain Magic Keyboard ini sebagai perangkat aksesori yang berkualitas, terutama build quality-nya. Kokohnya dapet, solidnya juga dapet. Bahan yang dipakai juga bikin nyaman karena lembut di tangan, tapi gua agak ragu apakah bisa tahan goresan kalau udah dipakai dalam jangka waktu lama. Terutama bagian di balik keyboardnya karena bakal sering dipakai buat alas. Untuk masang iPad-nya gampang dan praktis, tinggal tempel aja ke bagian yang bludru yang ada smart connectornya. Pasin ke lubang kameranya. Setelah kepasang, kita bisa dongakin posisi iPad-nya mulai dari tegak lurus sampai 130 derajat. Nah, engselnya ini seret banget, kuat nahan beban iPad yang hampir 700 gram. Tapi gua nggak tahu setelah pemakaian jangka panjang ini bakal tetap seret begini atau bisa kendor juga. Cuma waktu yang bisa menjawab. Di bagian engsel ini juga ada satu port USB-C, bukan buat ngecas Magic Keyboard-nya, tapi untuk ngecas iPad-nya, atau bisa juga dipakai buat nyolok external storage kayak SSD misalnya. Untuk keyboardnya sendiri, gue bilang ini adalah bagian terbaik dari sebuah Magic Keyboard. Feel ngetiknya nyaris sama kayak ngetik di laptop beneran, ukuran touch-nya pas, dan ada backlit-nya juga yang bisa diatur dari menu setting karena nggak ada tombol shortcut-nya. Yes, Apple nggak nyediain function button atau tombol shortcut di Magic Keyboard ini. Jadinya kita nggak bisa atur volume suara atau brightness layar dan keyboard. Sementara buat trackpadnya juga sama nyamannya, responsif dan presisi banget kayak yang ada di MacBook. Sayangnya ukurannya lebih kecil aja. Setelah dipasangin iPad-nya, asli ini jadi lumayan banget sih beratnya. iPad-nya itu kan 600-an gram, keyboardnya 700-an gram, jadi totalnya itu sekitar 1,3 kg. Udah berasa kayak bawa laptop beneran ini sih. Dan sampai di sini dulu aja ya buat video unboxing Apple Magic Keyboard ini. Insya Allah gue akan bikin reviewnya bareng iPad Pro minggu depan. So stay tune.